Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, salam patunggilan. Pada saat ini, kita patut bersyukur karena penyertaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita telah dimampukan untuk menjalani kehidupan hingga saat ini. Dengan berkat kasih Kristus pada saat ini, mari kita bersekutu dengan penuh sukacita di tengah keluarga kita masing-masing. Dan mari kita awali ibadah kita dengan kita memuji Kidung Jemaat nomor 454. Kita pujikan bait pertama dan kedua, indahnya saat yang teduh. Saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari sandaran di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita masuki dalam panggilan ibadah. Keluargaku yang terkasih, dengan keteduhan hati, mari bersama kita memasuki ibadah keluarga ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadat hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, sebagai dasar dalam ibadah kita pada malam hari ini, saya ambil dari Lukas pasal 7 ayat yang ke-50. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Bapak, Ibu, kesaksian firman Tuhan memberikan penguatan kepada kita
bahwa keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita adalah karena iman kita terhadap Tuhan Yesus. Untuk itu, marilah kita tetap berpegang teguh pada pengakuan iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah meninggalkan iman kita, sebab besar upah yang menantinya. Mari kita imani dan kita amini dasar ibadah kita dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 369A. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua, Yesus, ku berjanji. Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, dirimu dunia penuh kilauan hamba dan suara godanya. Di dalam dan di luar si jahat mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, tibalah saatnya pada malam hari ini kita bersama-sama untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita memohon pertolongan Tuhan dengan berdoa. Sembah dan puji syukur kami hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, dengan segala kerendahan hati kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami juga datang dengan ucapan syukur kami karena kasih penyertaan dan berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami yang tetap kami rasakan sampai hari ini. Lebih-lebih pada malam hari ini Tuhan, kami boleh membangun ibadah keluarga bersama keluarga kami masing-masing. Dan kami benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, layakkanlah kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Layakkanlah kami untuk membaca sabda Tuhan yang suci. Layakkanlah kami juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Sucikanlah hati batin kami, sucikanlah ruangan ini. Biarlah semuanya adalah kehendak Tuhan yang jadi.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kehendak Bapa lah yang jadi. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita bersama-sama membaca dari Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikut dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Lebih berbahagia lagi apabila kita mampu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sambut firman tadi dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Renungan pada malam hari ini saya beri judul Hidup yang Berkenan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sering beberapa orang memiliki apresiasi
atau mengekspresikan bahwa kehidupan yang dialami itu berbagai macam, di mana banyak orang mengekspresikan satu dengan yang lainnya tidak sama. Ketika ada orang yang mengalami kehidupan berbagai macam pencobaan-pencobaan yang dialami, mereka tetap bisa merasakan rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian ada juga orang ketika mengalami berbagai macam pencobaan di dalam kehidupannya, mereka merasa putus asa. Mereka sudah seakan-akan hilang. Kemudian begitu berbagai macam cara di dalam mencari sebuah solusi. Dan juga kadang-kadang sering apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ini juga yang membuat hati kita lemah, iman kita lemah. Bahkan kita sering menyalahkan Tuhan. Mengapa saya sudah berdoa berkali-kali siang dan malam, tetapi Tuhan tidak berkenan menjawab doa-doa kita? Kita sering kurang bersyukur apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, berbagai macam kehidupan yang kita alami, kita juga sering lupa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Kita sering berjalan di atas keegoisan kita sendiri. Kita sering lupa tentang hal-hal yang berkenan bagi Tuhan itu yang bagaimana. Bapak Ibu, kembali pada bacaan kita pada malam hari ini. Bagaimana Tuhan berkenan mau menjawab, mengabulkan permintaan seorang perwira ketika mengetahui hambanya itu sakit. Bapak Ibu, jelas panjenengan juga sudah sering membaca firman yang ada di Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10 ini. Tapi juga semakin kita membaca akan menambah kekuatan iman kita. Lebih-lebih kita mampu untuk meneladani sikap seorang perwira yang begitu mengasihi bawahannya. Bapak Ibu, kalau kita membaca firman tadi menceritakan seorang perwira yang begitu sangat perhatian kepada hambanya. Ketika ada hambanya sakit, ketika mendengar Yesus datang di Kapernaum, mereka menyuruh temannya untuk mendatangi Tuhan Yesus, meminta pertolongan supaya menyembuhkan hambanya. Ada 3 sifat yang patut kita teladani dari seorang perwira ini. Bapak Ibu yang terkasih, sikap yang pertama adalah bahwa seorang perwira ini adalah seorang yang sangat peduli. Terbukti pada ayat yang pasal 7 ayat yang kedua. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Seorang hamba itu sebagai pembantu. Perwira, kalau kita tahu perwira itu adalah seorang yang besar. Tetapi perwira ini memiliki sikap yang begitu peduli dan sangat menghargai hambanya. Ketika hambanya sakit, dia tidak mau pulang saja
ke rumahmu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi dia mau untuk bagaimana caranya supaya hamba itu adalah bisa sembuh. Mencari usaha. Kepedulian inilah Bapak Ibu yang patut kita contoh. Di dalam keluarga kita, mari kita juga peduli kepada suami, istri, dan anak-anak kita. Juga di dalam lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, dimanapun kita, mari kita memiliki rasa peduli. Peduli itu bisa kita wujudkan rasa perhatian, rasa mengasihi, rasa melayani, saling memberi ketika ada yang kekurangan, saling menasihati ketika ada hal-hal yang mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, dan saling menguatkan ketika ada saudara-saudara kita yang mengalami suatu kesusahan. Kepedulian itu tidak hanya dalam bentuk finansial, tidak dalam bentuk materi, tetapi kepedulian dalam bentuk kasih itu juga akan memberikan semangat di dalam kehidupan kita. Kemudian sifat seorang perwira yang kedua adalah perwira tersebut adalah orang yang rendah hati. Mengapa dikatakan orang rendah hati? Ketika dia mendengar bahwa Yesus datang ke Kapernaum, dia meminta tolong temannya untuk menemui Yesus. Bukannya dia itu sombong karena perwira, maka saya tidak mau. Tidak. Karena mereka merasa, perwira tadi merasa tidak layak untuk datang dan menerima Yesus. Karena perwira itu merasa dia tuh sangat kecil dibandingkan Tuhan Yesus yang begitu kasih, begitu besar. Sikap rendah hati inilah yang telah bisa kita contoh. Mari kita memiliki sikap yang rendah hati satu dengan yang lain. Seorang perwira Bapak Ibu memiliki jabatan yang tinggi. Tetapi dia merasa kecil di hadapan Tuhan. Ketika dia mendengar Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, mengapa dia tidak datang sendiri? Kok menyuruh? Karena dia merasa tidak layak untuk datang dan menerima Tuhan Yesus yang begitu besar. Kemudian sikap yang ketiga yang perlu kita contoh adalah seorang perwira memiliki iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Terbukti pada ayat yang ke-7, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tetapi, sekali lagi di sini ada kata-kata Bapak Ibu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, begitu besar iman seorang perwira terhadap Tuhan Yesus. Terbukti dalam firman Tuhan di dalam ayat yang ke-7 tadi. Sebab aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Seorang perwira begitu besar imannya terhadap Tuhan Yesus. Sehingga seorang perwira mengatakan bahwa Tuhan Yesus katakan saja, sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Ini adalah sungguh luar biasa iman seorang perwira yang perlu dan patut kita teladani. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih,
Tiga kunci inilah yang membuat permintaan seorang perwira itu dijawab oleh Tuhan Yesus. Yaitu sifat yang pertama tadi adalah memiliki sifat yang peduli, memiliki sifat yang rendah hati, dan yang ketiga adalah memiliki iman yang besar terhadap Tuhan Yesus. Inilah yang patut kita teladani Bapak Ibu. Mari, saat ini adalah bulan-bulan keluarga. Saat ini kita diingatkan semua bagaimana untuk mewujudkan kehidupan yang berkenan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mampu untuk meneladani sikap perwira. Mari kita tumbuhkan sikap kepedulian kita, sikap rendah hati, dan sikap iman yang begitu besar terhadap Tuhan Yesus kepada saudara-saudara sekeluarga kita, kepada putra-putri kita, untuk memiliki kehidupan seperti seorang perwira. Itulah tiga hal mengapa Tuhan berkenan menjawab permintaan seorang perwira. Kalau Tuhan Yesus juga berkenan menjawab permintaan seorang perwira, Tuhan pun akan berkenan menjawab setiap permintaan dan doa-doa yang kita mohonkan pada Tuhan. Kalau diikuti dengan keyakinan iman yang kuat. Mari Bapak Ibu, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah kita memiliki sikap yang peduli, rendah hati, dan memiliki kekuatan iman yang besar. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita amini firman Tuhan tadi dengan kita pujikan Kidung 383. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar-Mu, ya hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya.
Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Sembah dan puji syukur kami hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menambah kekuatan iman kami. Ajarkanlah kami agar kami mampu hidup untuk peduli, hidup untuk saling mengasihi, rendah hati, lebih-lebih memiliki kekuatan iman. Bapa yang Maha Kasih, kami senantiasa merindukan kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Pada malam hari ini, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Bapa juga menyertai para pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai di pelosok daerah, agar mampu memimpin seturut dengan kehendak Tuhan. Lebih-lebih di tengah pandemi virus corona ini Tuhan, yang membuat kami merasa takut dan khawatir. Namun kami tetap berharap pertolongan dan kasih Tuhan. Tuhan akan menyertai kami semua, menyertai bangsa dan negara kami. Dan Tuhan senantiasa akan memiliki rencana yang indah bagi kami semua. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan dimanapun berada, lebih-lebih di gereja Gedangan bersama pepantannya. Kiranya kami mampu untuk memuliakan nama Tuhan setiap saat. Berkatilah Bapak Pendeta Noven, para majelis, dan juga jemaat Tuhan, agar senantiasa tetap setia dan tetap merasakan kasih pertolongan Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa menghaturkan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa, lebih-lebih dapat untuk kemuliaan nama Tuhan di bumi ini. Ajarkanlah kepada kami ya Bapa, agar kami mampu untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga teringat pada saudara-saudara kami, jika ada yang sakit, Tuhan akan senantiasa menjamah memberikan kesehatan. Jika ada yang masih bekerja dan bepergian, Tuhan sertai. Jika ada yang berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Berkatilah setiap pekerjaan kami, dimanapun kami bekerja. Ajarkanlah kami juga untuk mampu menjadi saluran-saluran berkat. Berkatilah anak-anak kami yang masih di bangku sekolah maupun yang di bangku kuliah. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka yang mencari teman hidup, Tuhan yang akan mengirimkan yang sepadan dan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kembali kami malam nanti juga akan istirahat, akan tidur. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak dan Tuhan membangunkan kami dengan sehat. Kiranya doa kami ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kehendak Bapa lah yang jadi. Haleluya. Amin. Keluargaku yang terkasih dalam Kristus, mari bersama-sama kita undur dari peribadatan ini dengan penuh percaya bahwa Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa melindungi kita dalam situasi apapun. Oleh sebab itu, tetap berpeganglah padanya dalam segala perkara. Mari
Sebelum menerima anugerah berkat Tuhan, kita nyanyikan kidung jemaat nomor 346, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Mari kita menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.